Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak dosen, selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya bersama rekan saya akan mempresentasikan materi akuntansi pemerintah terkait prosedur pelaksanaan APBN. Sebelum kita memulai presentasi, ada baiknya kita memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Kade Olivia Puspita Dewi, 3 digit NIM terakhir 034 bersama rekan saya. Dengan saya, Nyamantri Krismahayani, digit NIM terakhir 058. Baik, dalam materi yang akan kami sampaikan itu terdiri dari 4 bab. Yang pertama adalah bab 1, pendahuluan, bab 2, latar belakang, bab 3, pembahasan, dan bab 4, penutup. Yang pertama pada bab 1 itu ada latar belakang. Pelaksanaan anggaran merupakan bagian dari siklus anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang biasa kita sebut APBN. Salah satu indikator penting untuk mengetahui kinerja APBN adalah dengan mengukur tingkat penyerapan anggaran dalam melaksanakan anggaran. Pemerintah pada tahun 2003 mulai melakukan reformasi di bidang keuangan yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan. Dengan harapan sistem pengelolaan keuangan negara dapat lebih efisien dan efektif serta tercapainya transparansi dalam pengelolaan keuangan. Tata cara pelaksanaan APBN bukanlah suatu hal yang sederhana. Pemerintah pun memiliki sistem pelaksanaannya sendiri mengenai bagaimana teknis pemerintah dalam mengelola keuangan negara dan pihak-pihak mana saja yang terkait dengan pelaksanaan APBN. Untuk itu, di dalam makalah ini penulis akan menjelaskan bagaimana pelaksanaan APBN di Indonesia. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Di sini kami memiliki 2 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengurusan keuangan yang langsung dilakukan oleh pemerintah, dan yang kedua adalah bagaimana pelaksanaan APBN di Indonesia. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Di sini juga kami memiliki 2 tujuan penelitian. Yang pertama adalah untuk mengetahui pengurusan keuangan yang langsung dilakukan oleh pemerintah, dan yang kedua adalah bagaimana untuk mengetahui pelaksanaan APBN di Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke bab 2 yaitu landasan teori. Yang pertama adalah anggaran pendapatan dan belanja negara. Menurut Domai 2010 halaman 41, anggaran pendapatan dan belanja negara meliputi dua. Yang pertama adalah anggaran pendapatan dan yang kedua adalah anggaran belanja negara. Anggaran pendapatan negara merupakan suatu taksiran tentang maksimal penerimaan keuangan publik sebagai sumber pendapatan negara dan merupakan dana yang akan diterima guna membiayai belanja negara atau pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yakni penerimaan pajak dan bukan pajak serta hibah. Selanjutnya, anggaran belanja negara merupakan suatu taksiran tentang batas pengeluaran tertinggi keuangan publik bagi pembiayaan pelaksanaan kegiatan organisasi pemerintah untuk masa 1 tahun, atau belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui dengan pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja operasi terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, dan bagi hasil, dana alokasi khusus dan dana alokasi umum, dan belanja negara, serta belanja modal. Anggaran pendapatan dan belanja negara APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pendapatan negara adalah penerimaan kas negara oleh pemerintah yang akan menambah nilai dana yang terdapat di pemerintah pusat, yang termasuk pendapatan negara yaitu pajak, non-pajak, dan juga hibah. Belanja negara merupakan kegiatan pengeluaran kas negara untuk memenuhi kewajiban pemerintah. Pengeluaran kas negara tersebut digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah. Pembiayaan adalah penerimaan dan pengeluaran negara secara keseluruhan yang perlu dibayar atau akan diterima kembali. Pelaksanaan APBN tidak semata-mata hanya dilaksanakan begitu saja, namun setiap penggunaan uang negara harus ada pertanggungjawabannya. Bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara berupa laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut harus diperiksa dulu oleh
Badan Pemeriksa Keuangan yang kemudian disampaikan kepada DPR. Pembahasan landasan teori yang kedua yaitu bendahara pengeluaran. Sejalan dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan keuangan negara, dirasakan semakin pentingnya fungsi perbendaharaan dalam rangka pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah yang terbatas secara efisien. Fungsi utama dari perbendaharaan meliputi perencanaan kas yang baik, pencegahan terjadinya kebocoran atau penyimpangan, pencarian sumber pembiayaan yang paling murah, dan menghindari adanya dana yang menganggur. Secara umum, bendahara terdiri dari bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012, bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata usahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor atau satuan kerja kementerian negara atau lembaga. Pihak yang sangat berperan melaksanakan fungsi perbendaharaan tentunya adalah bendahara pengeluaran. Tugas-tugas bendahara pengeluaran telah dicantumkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Dengan memahami tugas dan fungsinya tersebut, bendahara pengeluaran dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan tugasnya sehingga dapat terhindar dari perbuatan melanggar hukum atau kelalaian. Selanjutnya masuk ke bab 3 yaitu pembahasan. Di sini saya akan membahas mengenai pengurusan langsung oleh pemerintah, di mana pengurusan langsung oleh pemerintah ini dibagi menjadi dua, yaitu pengurusan umum dan pengurusan khusus. Untuk pengurusan umum sendiri itu tidak terlepas dari dua fungsi, yaitu fungsi otorisator dan fungsi ordonatur. Saya akan membahas mengenai fungsi otorisator. Pelaksanaan fungsi otorisator ini ditandai oleh penerbitan berbagai undang-undang atau peraturan yang mendatangkan penerimaan negara. Sebagaimana diatur dalam Kepres nomor 16 tahun 1994, setelah pemungutan dilakukan, maka selambat-lambatnya dalam waktu 1 hari kerja, tiap-tiap bendaharan penerima atau penyetor tetap wajib menyetorkan penerimaannya itu ke rekening kas negara pada bank pemerintah atau bank lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau melalui giro pos. Penyetoran di sini dapat dilakukan dengan menggunakan uang tunai maupun dengan menggunakan cek atau giro yang ditarik sendiri oleh pemungut yang bersangkutan. Penyetoran tersebut baru dianggap sah setelah KPKN atau KPN menerima nota kredit. Sedangkan dalam fungsi pengeluaran, pelaksanaan fungsi otorisator ini ditandai dengan diterbitkan surat keputusan otorisasi atau SKO oleh Biro Keuangan masing-masing departemen dan lembaga atas nama Menteri Keuangan. Selanjutnya, fungsi ordonatur. Fungsi ordonatur ini berada langsung di bawah Presiden, di mana fungsi ini dilimpahkan kepada Menteri Keuangan sebagai unsur tunggal pengurusan keuangan negara. Sedangkan oleh Menteri Keuangan, fungsi ini selanjutnya dilimpahkan pula kepada Kepala KPKN melalui Dirjen Anggaran dan kepada Panglima ABRI. Pelaksanaan fungsi ordonatur dalam bidang pengeluaran ditandai dengan diterbitkannya surat perintah membayar atau SPM yang memerintahkan kepada bendaharawan untuk melakukan pembayaran. Sedangkan dalam bidang penerimaan, di mana pelaksanaan fungsi ini ditandai dengan diterbitkannya surat penagihan atau SPN terhadap piutang-piutang negara. Pembahasan mengenai pengurusan langsung oleh pemerintah akan saya lanjutkan, yaitu pengurusan khusus, di mana berbeda dari pengurusan umum. Di dalam pengurusan khusus ini hanya terdapat unsur melaksanakan yang datang dari pengurus umum. Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan khusus ini tidak dapat dipisahkan dari fungsi bendaharawan. Bendaharawan adalah orang-orang atau badan yang ditugasi oleh negara untuk menerima, menyimpan, membayar, mencatat, dan mempertanggungjawabkan uang, surat-surat berharga, dan barang-barang milik negara yang berada dalam pengurusannya. Sesungguhnya yang dapat memangku jabatan sebagai bendaharawan tidak hanya terbatas pada pegawai negeri
Akan tetapi dapat pula badan hukum atau orang swasta yang diangkat oleh menteri dan atau ketua lembaga negara yang menguasai bagian anggaran yang bersangkutan. Dilihat dari objek yang diurusnya, maka bendaharawan dapat dikelompokkan atas bendaharawan uang dan bendaharawan barang. Karena bendaharawan uang masih dapat dikelompokkan menjadi bendaharawan umum dan bendaharawan khusus. Secara garis besar, maka bendaharawan dapat terdiri dari 3 kelompok, yaitu bendaharawan umum, bendaharawan khusus, dan bendaharawan barang. Bagian yang kita akan bahas terlebih dahulu yaitu bendaharawan umum. Yang termasuk dalam bendaharawan umum ini antara lain adalah kepala cabang, bank pemerintah atau bank-bank lain yang ditunjuk sebagai bank resepsi, kepala kantor pos dan giro, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Tugas bendaharawan umum ini meliputi hal-hal sebagai berikut, yaitu menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, mencatat, dan mempertanggungjawabkan. Lalu dilanjutkan pada bagian kedua yaitu bendaharawan khusus. Bendaharawan khusus hanya mengelola tugas-tugas tertentu saja. Misalnya, bendaharawan penerima hanya menerima penerimaan atau menyetorkan ke kas negara. Sebaliknya, bendaharawan pembayar hanya bertugas melakukan pembayaran terhadap tagihan-tagihan yang ditunjuk kepada negara. Jadi berbeda dari bendaharawan umum, bendaharawan khusus ini tidak boleh merangkap tugas menerima dan membayar secara sekaligus. Dilihat dari segi ruang lingkup tugasnya, maka bendaharawan khusus ini dapat dibedakan atas 6 kelompok, yaitu bendaharawan penerimaan atau penyetoran tetap, bendaharawan uang yang harus dipertanggungjawabkan, bendaharawan pembuat daftar gaji, bendaharawan pensiun, bendaharawan pemberi uang muka cabang, dan bendaharawan pemegang uang muka cabang. Dan pembahasan terakhir yaitu mengenai bendaharawan barang, di mana bendaharawan barang adalah bendaharawan yang bertugas menerima, menyimpan, menyalurkan, mencatat, dan mempertanggungjawabkan semua barang milik negara yang berada dalam pengurusannya. Adapun yang berkuasa mengadakan barangnya adalah para menteri dan ketua lembaga negara yang dalam hal ini bertindak selaku kuasa material. Dalam praktik oleh para menteri dan ketua lembaga negara, fungsi ini dilimpahkan kepada pembantu kuasa material yang dijabat oleh para direktur jenderal dan panglima ABRI. Dilihat dari ruang lingkup tugasnya, maka bendaharawan barang dapat dibedakan atas 4 kelompok, yaitu bendaharawan gudang pusat, bendaharawan gudang penyalur, bendaharawan gudang persediaan, dan bendaharawan pemakaian. Baik, pada pembahasan yang kedua yaitu mengenai pelaksanaan anggaran pendapat dan belanja negara, di mana penerimaan negara yang diperoleh departemen atau lembaga pemerintahan non-departemen disetorkan kepada rekening kas negara di KPKN. Kemudian diadministrasikan oleh bendaharawan khusus penerimaan yang diangkat paling lambat pada awal tahun anggaran dalam buku kas umum atau BKU. Penerimaan harus disetorkan 1 hari kerja setelah diterimanya penerimaan atau minimal sekali dalam seminggu. Untuk bendaharawan khusus, penerimaan di departemen atau lembaga pemerintah non-departemen yang memiliki sumber penerimaan negara. Pendapatan rutin seperti pajak dan non-pajak yang diterima oleh bendaharawan khusus, penerimaan akan disetorkan kepada kantor perbendaharaan dan kas negara atau KPKN. Sementara pendapatan lainnya misalnya berasal dari migas dan pembiayaan akan dicatat oleh bendaharawan umum negara atau BUN. KPKN akan mencatat penerimaan pajak dan pendapatan negara lainnya setiap hari di dalam laporan harian penerimaan atau BKPP berdasarkan bukti-bukti penerimaan negara seperti surat setoran pajak atau SSP. BKPP
beserta salinan bukti penerimaan lainnya dikirimkan ke kantor tata usaha anggaran atau KATUA. Juga dikirimkan ke Pusat Pengelolaan Data dan Informasi Anggaran atau PPDA dan kantor wilayah Direktorat Jenderal Anggaran di provinsi masing-masing. Lalu, laporan KATUA ini oleh Biro Keuangan Departemen atau lembaga pemerintah non-departemen akan digunakan sebagai dasar penyusunan pertanggungjawaban keuangan dalam bentuk perhitungan anggaran atau PA. Bagi Bakun, laporan KATUA akan digunakan untuk menyusun pertanggungjawaban keuangan negara atas pelaksanaan APBN dalam bentuk perhitungan anggaran negara atau PAN. Setelah dicocokkannya dengan data di PPDA. Bagi BPKRI, laporan tersebut akan digunakan untuk pemeriksaan PAN dan PA. Pendapatan negara dari pinjaman dalam dan luar negeri hasil privatisasi dan setoran dari BPPN dicatat dalam rekening Bendaharawan Umum Negara atau BUN nomor 502.000 yang ada di Bank Indonesia dengan dokumen berupa nota kredit BI. Selanjutnya, oleh Bendaharawan Umum Negara yang berada di Direktorat Tata Usaha Anggaran atau DITUA akan diproses dan diterbitkan rekening koran pemerintah atau RKP. Laporan itu akan dikirimkan ke Bakun, PPDA, dan BPKRI untuk keperluan menyusun dan pemeriksaan PAN dan PA. Selanjutnya, pengeluaran yang dilakukan di departemen atau lembaga pemerintah non-departemen berdasarkan bukti yang sah dan otorisasi yang telah diberikan berupa SKO maupun dokumen yang diberlakukan sebagai SKO atau DIK atau DIP. Bendahara khusus pengeluaran akan menyampaikan surat permintaan pembayaran kepada KPKN sesuai dengan DIK atau DIP atau SKO. Selanjutnya, KPAN akan menilai SPP tersebut. Apabila telah sesuai, akan diterbitkan surat perintah pembayaran atau SPM kepada bank tempat rekening KPKN berada untuk membayarkan sejumlah uang dalam SPM tersebut ke bendaharawan tertentu atau yang mengajukan SPP. Apabila tidak sesuai, SPP akan dikembalikan kepada bendaharawan tersebut untuk diperbaiki. SPM tersebut akan dibukukan oleh KPKN dalam buku pengeluaran atau BKPK dan SPM yang telah diterbitkan akan disimpan dalam media tape atau disk. BKPK, salinan SPM, dan media perekam SPM akan diberikan kepada Ketua dan PPDA untuk diteliti dan diproses lebih lanjut. Biro Keuangan Departemen atau lembaga pemerintah non-departemen memperoleh SPM asli untuk dicatat di dalam buku kas negara atau buku kas umum dan laporan lainnya dalam rangka penyusunan PA. Kemudian KPKN akan meneliti BKPK dan kiriman KPKN lainnya dan memproses lebih lanjut sampai menerbitkan laporan realisasi belanja yang dikenal dengan laporan P7 dengan kode laporan DA.05.32. Laporan ini akan dikirimkan ke PPDA, Bakun, BPKRI, Kanwil DJA, dan Biro Keuangan Departemen atau lembaga pemerintah non-departemen untuk penyusunan, pengelolaan, dan pemeriksaan PAN atau PA. Sementara untuk pembayaran utang dalam dan luar negeri, baik pokok dan bunganya, serta biaya restrukturisasi perbankan dan lain-lain yang dikelola dan didanai dalam rekening BUN 502.000 akan dicatat sesuai dengan nota debit. Nota debit ini selanjutnya dibukukan oleh DUTUA dan diterbitkan RKP yang dikirimkan ke Bakun, PPDA, dan BPKRI untuk penyusunan pemeriksaan PAN atau PA. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai kesimpulan dan saran, di mana kesimpulan yang dapat kami tarik dari pembahasan yang telah kami jelaskan yaitu terdapat dua komponen dalam pengurusan keuangan negara yang langsung oleh pemerintah, yaitu pengurusan umum dan pengurusan khusus, di mana di dalam pengurusan umum dibagi lagi menjadi dua fungsi, yaitu fungsi
otorisator yang pelaksanaannya ditandai oleh penerbitan berbagai undang-undang atau peraturan yang mendatangkan penerimaan negara serta diterbitkannya surat keputusan otorisasi atau SKO oleh Biro Keuangan masing-masing departemen dan lembaga negara atas nama Menteri Keuangan. Sedangkan fungsi ordonatur pelaksanaannya ditandai dengan diterbitkannya surat penagihan atau SPN terhadap piutang-piutang negara serta diterbitkannya surat perintah membayar atau SPM yang memerintahkan kepada bendaharawan untuk melakukan pembayaran. Lalu untuk pengurusan khusus yaitu melaksanakan perintah dari pengurus umum, di mana dalam pelaksanaannya penyelenggaraan pengurusan khusus tidak dapat dipisahkan dari fungsi bendaharawan. Dilihat dari objek yang diurusnya, maka bendaharawan dapat dikelompokkan atas bendaharawan uang dan bendaharawan barang, di mana bendaharawan uang dibagi menjadi dua kelompok yaitu bendaharawan umum dan bendaharawan khusus. Maka dalam garis besarnya, bendaharawan terdiri dari 3 kelompok yaitu bendaharawan umum, bendaharawan khusus, dan bendaharawan barang. Adapun saran yang dapat kami sampaikan yaitu APBN sebagai urat nadi bagi negara dalam menjalankan pemerintah sangat penting sekali jika dalam pelaksanaannya tersebut sesuai dengan apa yang telah dianggarkan. Untuk itu harapannya semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan APBN bersungguh-sungguh dan dalam menjalankan tugas yang diembannya. Dan tentunya jangan sampai menyelewengkan dana yang APBN yang ada. Baik, sekianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi atau bagaimana, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om.